Tradisi Islam versus penyembah berhala. Part 2. Kiblat dan puasa. Video ini merupakan bagian pertama dari 3 video yang membandingkan antara ritual dalam Islam dan ritual dalam penyembah berhala. Ritual-ritual tersebut merupakan bagian dari 3 rukun dari total 5 rukun Islam. Adapun video tersebut terdiri dari Tradisi Islam versus penyembah berhala, Part 1 Batu Hajar dan memutari Ka'bah. Tradisi Islam versus penyembah berhala, Part 2 Kiblat dan puasa. Tradisi Islam versus penyembah berhala, Part 3 Sa'i dan Irham. Apakah sudah menonton video yang berjudul Kebohongan Isra Miraj, di mana katanya Muhammad bertemu dengan Allah dan mendapatkan perintah untuk sholat 5 waktu? Namun apakah Anda tahu sebenarnya dalam Quran perintah untuk sholat hanya 3 waktu? Surah 11 ayat 114. Dan dirikanlah sembahyang itu pada kedua tepi siang, pagi dan petang, dan pada bahagian permulaan daripada malam. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan yang baik itu menghapuskan dosa, perbuatan-perbuatan yang buruk. Itulah peringatan bagi orang-orang yang ingat. Ketika pada awal-awalnya Muhammad mengaku menerima wahyu, Muhammad terus mencoba memuaskan orang-orang Yahudi dan Kristen dengan harapan mendapatkan pengakuan sebagai seorang nabi dari Alkitab. Seperti misalnya Muhammad mengatakan bahwa orang Yahudi, Kristen dan Sabean menyembah Allah yang sama. Bahkan demi menarik simpati orang Kristen dan Yahudi, Muhammad mengadopsi beberapa ritualnya, seperti puasa, mengharamkan beberapa makan, sholat menghadap Yerusalem DSB. Namun ketika hal tersebut tidak terbukti, maka Muhammad malah berbalik memusuhi orang Kristen dan Yahudi dan mengganti beberapa ritual yang diadopsi sebelumnya. Bahkan Muhammad mendapatkan wahyu bahwa orang Yahudi dan Kristen adalah makhluk terburuk. Surat 98 ayat 6. Kenyataannya berdoanya kaum muslim pun bukanlah sesuatu yang unik namun berakar dari penyembah berhala. Muhammad Sukri Al-Alusi dalam bukunya yang berjudul Bulughal Arab fi Awal Al-Arab halaman 121 dan 122 dan Encyclopedia of Islam halaman 303 mengatakan bahwa orang-orang Sabean, penyembah berhala, sebelum zaman Islam juga sudah melakukan sembahyang 5 waktu, dengan waktu yang sama dengan Islam. Pada awalnya pun Muhammad memerintahkan kaum muslim untuk sembahyang menghadap Yerusalem, yang merupakan kiblatnya orang Yahudi. Tapi tiba-tiba, setelah lebih dari 13 tahun melakukan sembahyang menghadap Yerusalem, Allah mengeluarkan wahyunya lagi yang memindahkan kiblat dari Yerusalem ke Mekah. Apakah ini benar-benar datangnya dari Allah atau hanya karangan manusia saja untuk memberikan alasan menyerang Mekah? Mari kita lihat dari surah 2 ayat 142-145. Orang-orang yang kurang akalnya di antara manusia akan berkata, apakah yang memalingkan mereka, umat Islam, dari kiblatnya, Baitul Maqdis yang dahulu mereka telah berkiblat kepadanya? Katakanlah, kepunyaan Allah lah timur dan barat, Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Dan demikian pula, kami telah menjadikan kamu, umat Islam, umat yang adil dan pilihan agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatan kamu. Dan kami tidak menetapkan kiblat yang menjadi kiblatmu sekarang, melainkan agar kami mengetahui, supaya nyata, siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelot. Dan sungguh, pemindahan kiblat itu terasa amat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Sungguh kami sering melihatmu kamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani
yang diberi Alkitab Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Dan sesungguhnya jika kamu mendatangkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, semua ayat keterangan, mereka tidak akan mengikuti kiblatmu, dan kamu pun tidak akan mengikuti kiblat mereka, dan sebahagian mereka pun tidak akan mengikuti kiblat sebahagian yang lain. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti keinginan mereka setelah datang ilmu kepadamu, sesungguhnya kamu kalau begitu termasuk golongan orang-orang yang zalim. Sebelum perintah untuk mengganti kiblat ke Mekah keluar, kaum muslim diperintahkan untuk bersembahyang ke arah Yerusalem. Namun perhatikan ayat 144 di atas di mana dikatakan bahwa sebenarnya orang Yahudi dan Kristen sudah tahu kalau bersembahyang itu harus menghadap Mekah. Bagaimana mungkin orang Yahudi dan Kristen bisa tahu perintah untuk memindahkan kiblat saja baru keluar? Terlihat jelas bahwa ini tidak mungkin firman Allah. Bahkan perubahan arah kiblat pun dilakukan ketika Ka'bah masih penuh dengan berhala-berhala dan masih terus berlanjut sampai beberapa tahun kemudian, di mana Muhammad menaklukkan Mekah. Apakah Allah bersedia kaumnya untuk bersembahyang menghadap berhala-berhala? Ataukah ada motif lain dari sang pengarang Quran? Sama halnya dengan pemindahan kiblat, demikian juga halnya tentang hal berpuasa. Demi menarik perhatian orang Yahudi dan Kristen, pada awalnya Muhammad melihat orang Yahudi yang melakukan puasa di bulan Asyura dan kemudian memerintahkan pengikutnya untuk berpuasa di bulan Asyura. Hal ini tercatat pada hadis di bawah ini. Telah menceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah sampai dan tinggal di Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi melaksanakan puasa hari Asyura. Lalu beliau bertanya, "Kenapa kalian mengerjakan ini?" Mereka menjawab, "Ini adalah hari kemenangan, hari ketika Allah menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka." Lalu Nabi Musa alaihi salam menjadikannya sebagai hari berpuasa. Maka beliau bersabda, "Aku lebih berhak dari kalian terhadap Musa." Lalu beliau memerintahkan untuk berpuasa. Telah menceritakan Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah. Beliau melihat kaum Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Mereka berkata, lebih tepatnya pada hari Musa mengalahkan Fir'aun. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Kalian lebih berhak terhadap Musa daripada mereka. Maka berpuasalah." Namun lagi-lagi seperti arah kiblat, karena sudah tidak berhasil menarik orang Yahudi dan Kristen, maka Muhammad menggantikan puasa dari bulan Asyura menjadi bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan ini sebenarnya puasa dilakukan oleh para penyembah berhala. Seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Sukri Al-Alusi dalam bukunya yang berjudul Bulughal Arab fi Ahwal Al-Arab halaman 121 dan 122. Jelas sudah bahwa baik sembahyang menghadap Ka'bah maupun puasa pada bulan Ramadan merupakan ritual yang dipakai oleh para penyembah berhala dan diikuti oleh Muhammad. Ini bukan perintah dari Allah yang ada dalam Alkitab, namun merupakan adopsi dari ritual penyembah berhala saja.